Jadi sebenarnya kita mesti pahami kalau Instagram itu sebenarnya adalah merupakan unit bisnis juga, sama seperti kita ya. Buat untuk menghasilkan uang, dan kenapa daftarnya gratis? Karena kitalah yang menjadi produknya. Bisakah postingan kita menjangkau banyak orang, viral, tanpa harus iklan mahal? Jawabannya bisa. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, sebelumnya juga ini maaf ya, aku harus kasih semua dulu, sharing dulu untuk awalnya. Gimana kita harus memahami algoritma Instagram. Gimana rank atau peringkat postingan itu sama dengan infinity, weight, dan resensi ya. Oke, ya ini ya, bisakah postingan kita menjangkau banyak orang tanpa harus iklan mahal? Bisa. Nah, ini sekali lagi aku kasih tahu, aku di sini ngasih tahu berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi bukan berarti yang aku kasih tahu itu tanpa aku menjalani dulu gitu. Jadi aku juga sudah lumayan menjalani iklan yang boncos itu udah gitu ya. Udah juga ngalamin yang serabutan aja, aku bikin iklan serabutan gitu ya. Pokoknya aku pasang itu juga udah pernah. Jadi yang aku kasih adalah gimana sekarang aku bisa dapat konten yang bagus, yang cepat, yang paling penting adalah menghasilkan penjualan. Benar gak? Oke. Ya ini pahami algoritma Instagram gitu ya. Ini aku ngomonginnya udah tentang peringkat postingan kita ya. Ini mesti diingat, ini aku ngomongin peringkat postingan itu adalah berhubungan dengan relevansi, interaksi, dan waktu. Ya ini, oke aku ulangi lagi supaya nggak bingung pas nanti lihat slide-nya. Jadi apa maksudnya relevansi? Oke, infinity saya terjemahkan sebagai relevansi. Nah ini setiap postingan yang kita hasilkan hanya ditampilkan di bawah 7% dari follower. Dan yang terbaru, update terbaru itu hanya 1%. Jauh banget, hanya 1% sekarang. Nah, antara kita dan follower, kalau tidak memiliki relevansi yang tinggi, maka akan semakin rendah reach-nya. Oke, jadi ini adalah kalau followernya nggak berinteraksi dengan kita ya, reach-nya itu malah semakin rendah. Jadi percuma kalau jumlah followernya besar tapi tingkat relevansinya rendah, nggak akan ada yang beli. Jadi sekarang jangan takut yang ada di ruangan ini, followernya masih sedikit, jangan takut juga sama yang followernya besar. Itu ya. Mindsetnya seperti itu. Ini karena biasanya terjadi kalau akunnya beli follower. Ini juga aku mau cerita gitu. Dapur Lindawati juga punya dulu ketika awal mulai gitu ya. Aku punya akun yang emang beli. Ya, enggak di akun aku. Dan ini juga pelajaran untuk teman-teman gitu ya. Itu enggak aku pakai ya. Karena kan aku tahu oh ternyata buat apa sih? Kan kita biasanya kalau pemula, oh ya dong kepengen dong followernya udah kelihatan nih ada. Dengan harapan nanti ada yang beli, ada orang untuk nge-follow kita. Ternyata kalau kita sudah dari awal nih ibu-ibu atau bapak-bapak, karena saya ketika ngisi workshop banyak banget juga yang ternyata beli, cuman supaya gaya-gayaan. Nanti ketika kita pasang iklan, hati-hati mendingan kalau punya yang iklan beli, udah deh, mendingan bikin dari nol aja. Karena nanti yang nge-follow juga itu berdasarkan kan kesamaan ya. Jadi nanti follower kita bertambah tapi bukan segmennya kita. Jadi itu kenapa followernya gede tapi nggak akan ada yang beli, ya. Jadi itu diperhatikan banget sama ada follow and unfollow gitu kan, suka beli itu bahkan ada juga kita punya aplikasi sendiri untuk follow and unfollow. Ya biasanya itu mulai loh kalau yang baru-baru biasanya gitu, follow and unfollow. Itu hati-hati banget sekarang karena saya kemungkinan besar nggak dapat centang biru karena dulu waktu awal-awal saya pakai aplikasi follow and unfollow. Ya, karena itu bertentangan banget ya sekarang dengan ininya. Jadi itu susah banget saya untuk dapetin centang biru. Jadi untuk teman-teman yang yang belum mendingan jangan ikut-ikutan pakai follow and unfollow. Ya, mendingan nanti ikutin materi kali ini. Pokoknya nanti dapat follower yang beli produknya. Setuju? Ya, oke. Nah, itu terus hati-hati dengan follower kamu. Nah, demi meningkatkan kenyamanan pengguna scrolling, maka Instagram tidak menampilkan di luar ketertarikan dan kebiasaan pengguna. Nah, ini ya contohnya kan saya
niche-nya di baking, bahkan hampir 90% hanya baking. Terus saya punya temen yang hobinya yoga, sama-sama perempuan nggak? Sama-sama perempuan dong. Pikirnya, oh ini market saya, benar nggak? Oke, ini diperhatikan, aku contohin, ini teman-teman boleh langsung dipikirkan ke bisnisnya teman-teman masing-masing ya. Jadi langsung ngebayangin gitu, oke. Nah, terus hobinya yoga, Instagram hanya tentang yoga, walaupun kami saling follow, kemungkinan Instagram menampilkan postingan kami ke satu dengan yang lainnya sangat kecil. Ya, mengapa? Karena skor relevansi antara akun dan followernya sangat kecil. Jadi dia suka yoga, dia yang diposting tentang olahraga. Yang paling dia hindari adalah akun saya. Kenapa? Karena akun saya ngejualnya cake. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Padahal kita sama-sama perempuan. Dan kita berpikir, oh ini adalah target market saya. Padahal enggak juga. Jadi perlu diperhatikan banget produk yang kita jual itu apa. Ya, meskipun sama-sama perempuan ya. Oke, dia menghindari banget kecuali saya mau atau saya share resep atau saya mau jualannya adalah salad. Gitu-gitu. Itu masih masuk ya. Nah, karena nanti akan nongol di berandanya dia itu postingan saya itu adalah postingan yang dia nggak mau lihat gitu. Jadi jangan berharap dia mau beli produk saya karena memang bukan sukanya dia. Oke ya, itu udah mulai ngerti ya sampai sini ya. Jadi jangan serabutan gitu ketika kita pokoknya dia perempuan nih. Oh dia seksi, oh dia senang makan. Kata siapa? Oh saya senang yoga gitu. Gitu ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, setidaknya ada 2 hal penentu nilai relevansi. Ya, ini pemuka ya. Konten yang kita post. Nanti ini aku ajarkan gimana kita buat konten strategi. Karena semuanya ada. Gimana kita buat konten kita disukai bukan sama semua orang. Bukan viral untuk semua orang. Tapi gimana konten kita disukai sama yang mau beli produk kita. Itu yang penting ya. Sama yang mau beli loh. Ya. Sama hashtag yang kita gunakan ini aku akan kasih strategi hashtagnya. Tapi mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kalau nggak cukup, mohon maaf ini mungkin aku skip. Tapi ini penting banget juga sih. Salah satu penyebab iklan boncos. Tadi ya aku udah kasih tahu. Audien yang kita targetkan tidak memiliki relevansi dan ketertarikan. Ya, pahami. Jadi kadang udah pasang aja iklan. Siapa yang kayak saya pasang aja iklan. Semakin banyak kita buang uang, semakin banyak yang follow, semakin banyak itu. Pasti udah nyobain dong. Ya, tapi bukan itu. Ya, kalau kita asal serabutan gitu, ya kita makanya itu kenapa iklan kita jadi mahal banget. Ya, nanti lebih jelasnya nanti akan saya bahas saat praktek IG Ads. Nah ya, itu kenapa tidak disarankan beli follower, beli akun yang tidak relevan. Kebayang, untuk penjual akun-akun itu biasanya yang paling banyak cepat banget itu kalau dulu memang mereka adalah fanbase ya. Fanbase Ayu Ting Ting, fanbase-nya Nikita Mirzani, itu biasanya adalah akun-akun yang nanti siap untuk dijual. Ya, jadi kalau kamu mau beli ada juga yang memang dijual misalnya baking. Dia memang tadinya nge-share akun-akun share resep tapi postingan orang. Itu mungkin masih bisa masuk kalau kamu mau beli untuk akun masakan kamu. Karena yang follow dia dulu adalah memang sama-sama di masakan. Tapi kalau kamu dulu dia aslinya atau bahkan ketika kamu beli udah nggak ada sama sekali dan kamu nggak tahu itu dulu akun bekas apa gitu. Ya, jadi jangan-jangan akun fanbase-nya siapa nih, Nikita Mirzani atau Lucita Luna, kan banyak tuh. Nah, itu tiba-tiba kita mau buat akunnya itu untuk jualan hijab. Kebayang nggak? Kita nggak tahu nih ya followernya kita. Jadi kita beli 10.000 atau 20.000 followernya, tapi itu bukan market kita. Dan nanti ketika kita iklankan, semakin besar dan semakin ada yang nge-follow kita, itu adalah yang niche-nya sama dia. Jadi mau semakin besar produk kita, nggak akan ada yang beli. Adapun kecil banget. Paham ya? Itu kenapa jadi kalau misalnya punya niatan untuk beli, minimal tahu deh dulu akunnya bekas apa, tapi aku sangat tidak sarankan untuk beli. Mendingan bikin dari nol. Ya. Oke. Nah ini giveaway keroyokan untuk follow juga. Ya sekarang semua artis ya.
giveaway, ya banyak giveaway. Itu nambah sih followernya 4.000. Boleh nggak diikutin? Boleh, tergantung. Ini ya, aku adalah penganut mazhab boleh semua gitu. Kalau mau diikutin boleh semua, tapi tahu konsekuensinya gitu ya. Jadi nanti bisa naik ketika kita ikut giveaway keroyokan ini. Bisa naik, ada yang 10.000, ada yang 4.000 sekali postingan ya. Karena artis. Tapi itu untuk ngelihat aja, oh ini followerku bertambah banyak. Tapi apakah menambah penjualan kita? Sekali lagi enggak. Kecuali artisnya memang sesuai dengan produknya kita. Oke? Jadi boleh apa enggak? Boleh. Ikutin aja, tergantung kalian mau tujuannya buat apa nih. Ya, oke? Pengen liatin, tapi mesti dipikirin itu. Ini apakah nambah penjualan kita kalau berharap kalian ikut giveaway keroyokan artis, tapi nggak sesuai dengan follower kalian, terus ngerasa, ya asik nih follower aku nambah nih 5.000. Ada yang beli, tapi kok nggak ada yang beli ya? Oke, ya. Tapi kalau, oh iya ya, belum tentu sih dia beli, tapi nggak apa-apa kok. Aku tuh biar follower gue banyak aja. Ya, sah-sah aja. Ya, sip ya, sepakat ya? Oke. Jadi nggak ada. Jadi karena di ilmu Instagram banyak banget mazhab ya. Tergantung yang mana aja. Kalau aku mazhabnya boleh aja semua gitu. Ya, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Tinggal diambil aja yang bagus, yang kita bisa ikutin. Oke. Nah, ini juga aku mau membedakan influencer dan selebgram. Oke. Kapan pakai influencer dan kapan pakai selebgram.